Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Dengan saya Sri Haryati dari SD Negeri Rantaringin. Sebelah kanan saya Nika Lestari dari TK Pertiwi 14.06.03 Setro Jenar. Sebelah kiri saya Putri Sani Hidayati dari SD Negeri 2 Bercok. Kami akan mempraktekkan kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya Sri Haryati sebagai observer. Saya Putri Sani Hidayati sebagai coach. Saya Nika Lestari sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sani. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, walaupun sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dan sedang saya pikirkan. Ngomong-ngomong, sesuatu yang dipikirkan itu apa? Terkait hal tersebut, keperluan saya menemui Ibu karena ingin meminta bantuan Ibu. Saya akan melakukan kegiatan coaching. Jika Ibu berkenan, mohon bantuannya untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Hingga nanti akhirnya ada feedback untuk saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan coaching saya. Tentunya bagaimana seharusnya saya bersikap dalam menjadi seorang coach. Oh, begitu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang sehingga saya siap untuk membantu pengamatan coaching yang akan Ibu lakukan. Kira-kira penilaian percakapan coachingnya seperti saja dan apa saja, Bu? Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya. Mengenai rutin penilaian, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi, ya Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif. Di sini saya harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, pertanyaan berbobot. Dengan kata lain, saya harus selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang terakhir, memberdayakan coaching. Peran saya membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman, hingga dapat merancang tindakan sebagai kompetensi akhir coaching. Kira-kira begitu rubrik penilaian yang harus saya penuhi, Bu. Oke. Dan untuk lebih jelasnya mengenai setiap poin penilaian sudah saya siapkan printout-nya. Oke, baik kalau begitu saya jadi lebih mudah ya nanti dalam memberikan umpan balik dengan adanya rubrik yang sudah disiapkan. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Sulit sebetulnya untuk memilih kompetensi coaching mana yang harus saya kembangkan, karena menurut saya semua itu penting. Tapi dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi merancang tindakan, karena menurut saya itu merupakan salah satu tahapan dan tujuan melakukan coaching. Pemikiran yang sangat bagus. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Anda observasi lebih lanjut? Karena tadi fokus saya merancang tindakan, maka saya akan spesifik mengobservasi bagaimana coach saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Saya hanya berperan memfasilitasi pencapaian tujuan perkembangan diri coaching. Betul, Bu, karena coach tidak menentukan keputusan ya. Luar biasa sekali sudah mendalami kompetensi coaching ini. Lalu indikator ketercapaian dari tujuannya apa? Atau pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini yaitu kunci dapat mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya tanpa merasa sungkan hingga akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang sendiri. Baik Ibu, mari silakan Ibu siapkan bersama dengan kuncinya. Nanti saya akan bantu untuk mengobservasi. Oke, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sani. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Sani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Tadi katanya ada yang ingin dibicarakan kepada saya. Betul, Bu Sani. Sebenarnya tujuan saya menemui Bu Sani karena ada hal lain yang ingin saya bicarakan
terkait komunitas praktisi di sekolah. Saya memiliki kendala dalam koordinir teman-teman untuk membahas program-program yang akan saya laksanakan. Jadi tujuan Ibu dalam kegiatan coaching ini untuk membahas dan menemukan solusi dari permasalahan kurangnya peran serta rekan sejawat ya Bu, dalam melakukan program-program komunitas praktisi. Betul sekali Bu Sani. Sikap rekan kerja saya yang kurang berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan komunitas praktisi. Kurang berpartisipasi aktif yang bagaimana ya Bu? Beberapa di antara guru merasa keberatan untuk berkumpul membahas komunitas praktisi setelah pulang sekolah. Mereka mengambil waktunya pulang, ya langsung karena beberapa beralasan memiliki anak yang masih kecil. Berdasarkan cerita Ibu barusan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dan berharap menjadi solusi untuk permasalahan ini? Mungkin saya akan melaksanakan beberapa cara. Pertama, mensosialisasikan betapa pentingnya program dalam komunitas praktisi. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan di jam kantor serta dilakukan 2 minggu sekali di hari Sabtu sebagai pendamping kegiatan KKB di kecamatan. Yang ketiga, saya akan membangun komunikasi aktif dengan semua anggota komunitas praktis. Keempatnya, saya akan mengkomunikasikan kegiatan sebelum pelaksanaan agar semua rekan sejawat dapat mengikuti kegiatan dengan menyesuaikan kegiatan luar sekolah. Terus yang kelima, saya akan meminta masukan dari setiap anggota mengenai permasalahan apa yang akan dibahas dalam pertemuan komunitas praktisi agar semua anggota merasa memiliki komunitas ini. Baik, komitmen atau tindakan yang Ibu lakukan untuk rencana luar biasa itu apa Bu? Ya, komitmen saya yaitu saya akan melaksanakan setiap komunitas praktisi dengan sungguh-sungguh serta menekankan komunikasi 2 arah pada setiap praktisi. Lalu kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Kepala sekolah dan seluruh anggota komunitas praktisi tentunya agar kami dapat saling mengingatkan mengenai kegiatan atau jadwal komunitas kami. Jadi kesimpulannya bagaimana Bu? Apakah tindak lanjut dari pembicaraan kita ini Bu? Saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan tentunya akan terus semangat mengajak teman-teman untuk mengikuti setiap kegiatan komunitas ini dengan membangun komunikasi yang baik antara anggota praktisi. Baik, semangat Ibu, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Terima kasih atas bantuannya Bu Sani. Sama-sama Bu, tugas saya hanya mendengarkan. Mengenai solusi itu berasal dari Ibu Dina sendiri ya? Iya betul begitu. Kalau begitu saya mohon pamit Bu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Luar biasa sekali ya Bu pelaksanaan coachingnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? terima kasih, saya merasa sangat senang karena kunci saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Kunci. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini yaitu Kunci dapat mengutarakan permasalahannya yang sedang dihadapinya tanpa merasa sungkan, hingga akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, dari pengamatan saya tadi, Kunci dapat dengan leluasa bercerita kepada Anda selaku coach hingga Kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Luar biasa sekali Ibu keterampilan Ibu dalam membimbing kuncinya kali ini. Ya, terima kasih sekali Bu. Berdasarkan percakapan sebelum supervisi yang sudah kita lakukan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu merancang tindakan. Nah, berdasarkan catatan yang saya buat selama pengamatan tadi, maka Ibu sudah berhasil membuat pertanyaan pemantik ya, yang dapat menjadikan Kunci mampu untuk merancang, dan harapan Ibu dapat terwujud
tadi ya tentang penyelesaian masalah komunitas praktisi. Oke, alhamdulillah, terima kasih umpan baliknya Ibu. Oke, terus tingkatkan keterampilan kucingnya ya Bu, supaya lebih berkembang lagi dan membawa manfaat untuk rekan-rekan, juga untuk diri Ibu sendiri ketika menemukan permasalahan. Berdasarkan kegiatan kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing selanjutnya? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan hadir sepenuhnya dalam kegiatan kucing. Terkadang sulit bagi saya menjadi pendengar yang baik karena harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing. Saya masih harus belajar untuk menahan diri, memberikan penilaian ataupun asumsi kepada kucing tanpa memberikan clue apapun, hingga akhirnya kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke,